Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Riza Aulia Khairani. Saya dari kelompok 7A. Di sini saya dengan rekan-rekan saya, yaitu Flinti Ariska Amelda dan Nawang Yudianingrum. Eh, di sini kami akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai angiosperme, yang mana kemarin kita sudah membahas mengenai kelas dari dikotiledon. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelas monokotiledon. Monokotiledon ini memiliki arti mono yaitu satu, kemudian kotiledon yaitu daun tembaga. Pada monokotiledon memiliki ciri khas yaitu kotiledonnya itu besar dan disebut skutelum. Kemudian yang pertama pada bangsa dari monokotiledon yaitu ada Helobie. Nah, pada ordo ini contohnya yaitu Limnocharis flava. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini, pada tumbuhan ini memiliki habitus berupa terna, yang mana batangnya itu basah dan cenderung berair dan tidak memiliki kayu sama sekali. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa bunganya ini memiliki 3 kelopak dan 3 mahkota, yang mana 3 kelopaknya ini berwarna agak kuningan dan 3 mahkotanya itu berada di bawahnya berwarna hijau dan memiliki bunga banci, yang mana terdapat kelamin jantan betina pada bunganya dan buah sejati. Kemudian selanjutnya yaitu batang. Nah, batang pada eh, Limnocharis flava ini tidak berkayu atau basah dan disebut herbaceous. Kemudian arah tumbuh batangnya yaitu lurus dan batangnya ini bertipe simpodial, yang mana sulit dibedakan antara eh, batang utama dengan percabangannya. Kemudian selanjutnya yaitu daun. Daunnya ini tunggal, yang mana hanya terdapat satu daun pada setiap tangkai. Kemudian pertulangannya melengkung dan memiliki daging daun yang lunak. Bangsa selanjutnya yaitu lili flore. Nah, di sini contohnya yaitu pada Allium cepa. Habitusnya berupa terna, sama seperti tadi, tidak berkayu sama sekali dan cenderung basah. Kemudian untuk batangnya ini berbentuk sejati dan seperti cakram. Jika diiris secara melintang, maka akan terlihat bentuk seperti cakram. Kemudian batangnya ini monopodial, yang mana dapat dengan mudah dibedakan antara batang dan percabangannya. Kemudian selanjutnya yaitu daunnya adalah daun tunggal, di mana hanya ada satu daun pada setiap tangkai, dan pertulangan daunnya adalah sejajar. Kemudian di sini untuk bunganya merupakan bunga banci, terdapat alat kelamin betina dan jantan pada bunganya. Kemudian buahnya itu berbentuk bulat dan merupakan buah buni. Kemudian selanjutnya yaitu ordo Farinose. Di sini contohnya yaitu nanas. Bisa dilihat pada gambar, habitusnya itu berupa terna, yang mana tidak memiliki kayu sama sekali dan cenderung basah. Kemudian untuk bentuk daunnya ini pada tepian daunnya bergerigi, kemudian tulang daunnya ini sejajar dan batangnya ini tidak berkayu, kemudian berbentuk bulat. Bisa dilihat pada gambar berbentuk bulat. Kemudian bunganya merupakan bunga banci, di mana terdapat alat kelamin betina dan jantan. Di sini ada stamen dan juga ada ovul pada bagian bawahnya. Kemudian buahnya berdaging dan merupakan buah buni. Kemudian selanjutnya yaitu ordo Cyprales, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada Ordo Cyperales. Nah, pada Ordo Cyperales ini dia mencakup rumput-rumput yang lebih rendah dan beberapa tanaman air yang disebut ataupun biasa contohnya itu tanaman teki. Jadi Cyperales ini mengacu pada ordo tumbuhan berbunga yang dominan di dalam keluarga rumput-rumputan. Contohnya itu seperti rumput teki memiliki ciri khas yaitu batang umumnya silindris dan seringkali memiliki sebuah nodus yang dibuktikan pada lingkaran hitam itu yang biasa kita sebut sebagai nodus. Slide. Lalu selanjutnya daunnya itu berbentuk sejajar, buahnya termasuk ke dalam buah buni, dan bunganya juga terkumpul tetapi seringkali di dalam tandan yang lebih sederhana dibandingkan dari ordo Coales. Slide ya. Selanjutnya yang kedua ada Ordo Poales, di mana Ordo Poales ini berasal dari kata Poaceae yang merupakan nama family untuk keluarga rumput. Tetapi pada Ordo Poales ini tanaman juga memiliki kepala yang berbulir ataupun biasa yang kita makan sebagai pangan kita yaitu padi. Di sini merupakan gambar dari Oryza sativa ataupun padi yang memiliki di dalam satu bunganya itu memiliki dua jenis kelamin, yaitu terdapat stamen dan karpel ataupun putih. Slide. Baik, selanjutnya pada Ordopoales ataupun pada padi ini memiliki batang yang berserat dan tersusun dalam budel yang terdistribusi secara merata. Nah, seringkali dia berongga dan fleksibel, terutama pada rumput, sedangkan buahnya pada buah padi itu memiliki bisa berupa biji ataupun buah buni, memiliki biji yang dikelilingi oleh sekam dan buah bunganya juga terkumpul, tetapi seringkali dalam tandan yang lebih sederhana dari dibandingkan koales. Nah, ini merupakan salah satu bunga yang terdapat di dalam tanaman padi yang di dalamnya terdapat dua jenis kelamin jantan dan betina yang ditutupi oleh sebuah sekam. Slide selanjutnya. Ini gambaran yang lebih terlihat adanya benang sari dan putik yang terletak di dalam satu bunga. Slide lagi. Lalu ada Ordo Zingiberales, di mana Ordo Zingiberales ini berasal dari keluarga Zingiberaceae yang mencakup tanaman seperti jahe ataupun pisang. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari Ordo Zingiberales, yaitu tumbuhan seringkali besar dengan daun-daun yang lebar. Biasanya kita lihat itu pada tanaman pohon pisang dan Helisonia psittacorum. Selanjutnya. Nah, pada Ordo Zingiberales, yaitu pada pohon pisang, pada batangnya itu seringkali dia bercabang ataupun terdiri dari rimpang, yaitu memiliki batang semu yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Daunnya itu daun yang lebar dan sejajar berbentuk menyirip, dan pada bunganya itu banyak anggota ordo ini memiliki buah yang besar dan berwarna-warni. Nah, pada bunga yang terdapat pada pohon pisang ini biasanya bunga itu tuh lebih besar dan mencolok yang terdiri dari kelopak dan mahkota yang lebih mencolok daripada buahnya yaitu buah pisang. Baik, pada ordo selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ordo yang selanjutnya yaitu Ordo Ginandrae dengan spesies Dendrobium crumenanthum atau bunga anggrek.
Habitus dari bunga anggrek ini merupakan terna perennial. Batang anggrek beruas-ruas, pendek, dan cenderung menyerupai umbi di bagian pangkalnya. Bunga pada bunga anggrek ini termasuk bunga banci dan bunga majemuk. Next slide. Helaian kelopak bunga atau sepal biasanya berwarna mirip dengan mahkota bunga atau petal sehingga keduanya disebut sebagai tepal atau tenda bunga. Satu helai mahkota bunga termodifikasi membentuk semacam lidah yang disebut lip yang melindungi suatu struktur aksesoris yang membawa benang sari dan putik. Stamen memiliki filamen yang sangat pendek dengan dua anter berbentuk cakram kecil disebut polinia dan terlindung oleh struktur kecil yang harus dibuka oleh serangga penyerbuk dan membawa serbuk sari ke mulut putik. Tanpa bantuan organisme penyerbuk tidak akan terjadi penyerbukan. Selanjutnya, daun dari bunga anggrek ini berseling dan memiliki upih. Buahnya termasuk buah kendaga yang berbentuk kapsul berwarna hijau dan jika masak mengering dan terbuka dari samping. Bijinya sangat kecil dan ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Selanjutnya, ada ordo Arecales dengan spesies Salaka edulis atau salak. Memiliki habitus perdu dengan batang yang pendek. Daunnya merupakan daun majemuk menyirip. Selanjutnya, bunga dari salak ini berumah satu yang artinya berkelamin tunggal. Nah, bunga betina termasuk bunga majemuk dan memiliki trikoma di setiap bunganya atau rambut-rambut. Bunga jantan berbentuk tongkol atau spadix. Selanjutnya, buahnya termasuk buah batu dan kulitnya menyerupai kulit ular. Next. Yang terakhir ada ordo Pandanales dengan spesies Pandanus amylifolius. Habitusnya berupa perdu yang rendah dengan batang dan dengan bekas duduk daun. Jadi di batangnya ini terdapat bekas duduk daun. Apabila daunnya itu mati, maka batangnya akan terlihat lebih tinggi. Selanjutnya, daunnya berupa daun tunggal dengan pertulangan yang sejajar. Bunganya berbentuk bongkol dan termasuk bunga majemuk. Bunganya ini termasuk bunga berkelamin ganda. Di sini ada stamen dan juga pistil. Stamen ini terdiri dari anter dan juga filamen, sedangkan pistil terdapat stigma, stilus, dan ovari. Di dalam ovari ini terdapat ovul yang nantinya merupakan bakal